Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Firda Awiyah dengan NIM 43040200104. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya dengan tema adaptasi yang diberi judul si Adekvian dengan kemampuannya yang bisa beradaptasi. Baik, langsung saja saya akan membahas teori adaptasi. Teori adaptasi. Menurut para ahli psikolog lingkungan, menekankan kajian teori adaptasi pada saling hubungan antara organisme dan lingkungan. Teori adaptasi mengkaji secara spesifik pada dua proses yang mewarnai hubungan itu, yaitu proses adaptasi atau bisa disebut adaptation dan penyesuaian diri atau juga adjustment. Dalam kehidupan, organisme memiliki mekanisme adaptasi dan penyesuaian diri pada saat menghadapi rangsang lingkungan. Adaptasi adalah perubahan respon perilaku agar sesuai dengan keadaan lingkungan. Sedangkan penyesuaian adalah perubahan lingkungan agar sesuai dengan perilaku. Contohnya adalah manusia akan memakai pakaian yang tebal ketika cuaca dingin. Manusia akan menutup hidungnya ketika menghirup bau yang tidak sedap atau busuk. Manusia akan berbagi isyarat dengan jari ditunjukkan oleh manusia untuk mengungkapkan perasaannya atau untuk komunikasi, misalnya untuk menunjukkan arah pakai jari telunjuk. Dan juga manusia akan menutup telinganya ketika ada bunyi yang terlalu keras. Selanjutnya ada teori behavioristik. Teori behavioristik menjelaskan bahwa belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulans tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal, yang menjadi penyebabnya belajar. Sedangkan respons adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulans. Belajar berarti penguatan ikatan asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku stimulus-stimulus respons. Baik, langsung saja saya akan masuk ke analisis dan asesmen. Seorang anak ditempatkan di pesantren pada usianya yang masih belia, yaitu pada usia 7 tahun. Dia bernama Afriansyah Pratama Hidayat. Keunikan dari si adik ini adalah ia mampu beradaptasi di lingkungannya. Bayangkan saja, ia harus jauh dari kedua orang tuanya, mengikuti aturan yang berlaku di pesantren, dan mengurangi waktunya bermain, serta melakukan kewajibannya untuk mengaji, yang tentunya bukan hal mudah untuk dilakukan anak sebayanya. Seringkali orang yang sedang berproses mendewasa pun tidak mudah bertahan lama di pesantren. Tetapi si adik Arfian dengan ketegarannya mampu bertahan. Ini menunjukkan bahwa si adik Arfian ini memiliki kemampuan yang lebih pada teori adaptasi dan teori behavioristik. Mengingat si adik Arfian yang masih kecil tetapi gigih dalam mengaji ini, saya jadi teringat akan sebuah hadis tentang menuntut ilmu dari hadis riwayat Abu Dawud, yaitu keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Itulah hasil analisis saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.